Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Munajat dari kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu bangsa tanpa Pancasila. 1. Kehidupan manusia tanpa mengenal Tuhan mengakibatkan kehilangan nilai moral dan spiritual. Di sini kita sudah tahu bahwa peran Tuhan sangat utama dalam kehidupan. Tanpa adanya campur tangan dari Tuhan, maka nilai moral dan spiritual pada setiap individu tidak akan pernah terbentuk. Yang kedua yaitu tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Kita adalah manusia, makhluk hidup, dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi. Nah, maka kemajuan dalam bidang tersebut bisa terrealisasikan karena adanya kerjasama dan dorongan untuk menciptakan sebuah kemajuan suatu bangsa. Yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku, agama, dan kebudayaan. Tanpa adanya toleransi untuk menghargai nilai tersebut, maka akan terjadi perpecahan. Jadi untuk itu, kita harus mampu meningkatkan sikap toleransi untuk sesama. Yang keempat yaitu, tanpa nilai kedaulatan rakyat dapat disaksikan sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara rakyat dan pemerintah. Negara Indonesia ini merupakan negara yang demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, jika pemerintah tidak memegang janji untuk kepentingan rakyat, maka akan terjadi pertentangan karena memang sudah sewajibnya wakil rakyat ini harus menerima seluruh aspirasi dari rakyat. Poin yang terakhir yaitu tanpa nilai keadilan sosial dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan akan terjadi kecemburuan antara si kaya dan si miskin. Kita semua harus tahu bahwa rakyat Indonesia ini tidak semua berlatar belakang ekonomi yang baik. Terdapat rakyat dengan taraf hidup rendah, bahkan ada yang sedang, bahkan juga ada yang tinggi. Jadi, untuk menangani hal tersebut, perlu pemerataan dalam segi ekonomi yang adil, agar menghindari kecemburuan sosial pada rakyat. Contohnya yaitu bantuan sosial. Pemerintah seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan, karena memang itu sudah sewajibnya. Yang kedua yaitu tujuan penerapan nilai Pancasila bagi mahasiswa. Agar memahami nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama dalam bidang profesi yang akan dijalani dalam masyarakat. Kita sebagai mahasiswa yang memiliki latar belakang mahasiswa kesehatan harus mampu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila karena kelak kita akan berhubungan langsung dengan manusia, bahkan kita akan menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Jadi, kita harus mampu memanusiakan manusia lain, terutama makhluk hidup. Yang ketiga yaitu pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dalam merawat pasien. Aspek tersebut meliputi aspek penerimaan, aspek perhatian, aspek komunikasi, aspek kerjasama, dan aspek tanggung jawab. Nah, kita sebagai calon perawat yang akan terjun langsung untuk merawat pasien, kita harus memperhatikan aspek-aspek yang sudah ditentukan oleh lembaga. Jadi, ketika kelak kita langsung berkecimpung ke dunia kerja, kita harus bisa nih
harus bisa beradaptasi dengan keadaan, harus bisa bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan, terutama dalam mencakup 5 aspek ini. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Di sini ada 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu satu, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun beda keyakinan. Di sini kita sebagai sesama saudara harus bisa saling memberikan semangat satu sama lain. Harus bisa saling memberikan support dalam bentuk doa, dalam bentuk tindakan, karena kita sama di mata Tuhan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan pasien untuk berdoa sembahyang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk persoalan spiritual, kita harus bisa menghargai apapun yang pasien akan lakukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Di sini kita semua posisinya sama, kita semua derajatnya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kita harus mampu bersikap adil terhadap sesama saudara, terutama nanti pada saat kita bertemu dengan pasien. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik memang sudah menjadi tanggung jawab petugas kesehatan. Di sisi ini juga kita harus memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang kita punya karena ini merupakan suatu kewajiban. Yang ketiga yaitu merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tepa selira. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Di sini kita tim medis memiliki tim yang sepakat mencapai tujuan yang utama, yaitu untuk kesembuhan pasien. Jadi, kita harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Apalagi di sini profesinya kita memang sudah dituntut harus bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga setiap mengambil keputusan. Jadi, dalam merawat pasien akan ada tindakan yang dilakukan. Kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa mempertimbangkan keputusan dari pasien dan keluarga pasien. Setiap kita akan melakukan tindakan, kita harus meminta persetujuan pasien ataupun keluarga pasien, karena pasien memiliki hak untuk menerima dan menolak. Yang kedua yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita melakukan musyawarah dengan keluarga pasien, contohnya kita harus memperhatikan kondisi pasien, kondisi keluarga pasien, dan juga dengan tindakan apa yang akan kita lakukan. Karena kita harus bertanggung jawab konsekuensinya, apa yang akan kita dapatkan, dan apa yang harus kita tanggung jawabkan terhadap Tuhan. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Di sini, pasien memiliki hak dan juga kewajiban. Kewajiban pasien contohnya, pasien harus menerima uh, apapun yang perawat berikan dengan tujuan untuk kesembuhan pasien. Di sini, pasien juga memiliki hak untuk menolak dan untuk menerima apa yang perawat atau tenaga medis berikan. Yang kedua yaitu perawatan pasien dilakukan dengan sikap dan suasana kekeluargaan antara pasien, perawat, dokter, serta tim medis lainnya. Di sini, mengapa dibilang
harus menciptakan suasana dan sikap kekeluargaan karena kita bekerja dengan tim. Kita bekerja untuk satu tujuan, memberikan pelayanan yang terbaik agar pasien mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Jadi, ketika sikap dan suasana maka akan ada keharmonisan sehingga terjadi silaturahmi yang baik antara pasien, antara perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.